Rumah Sakit Harapan Sehat berdiri megah di pinggiran kota, bangunan tua peninggalan era 80-an yang masih dipakai hingga sekarang. Meski dinding luarnya tampak kokoh, di dalamnya menyimpan banyak cerita kelam yang hanya diketahui segelintir orang, terutama para staf lama. Salah satunya adalah tragedi ruang bedah nomor 2. Kejadian itu bermula pada suatu malam hujan lebat, saat Pak Suryana, seorang pedagang kaki lima yang terkena serangan jantung mendadak, dilarikan ke rumah sakit ini oleh keluarganya. Ia terbaring lemah di ranjang UGD, napasnya memburu, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dokter jaga malam itu, Dr. Andri, memutuskan untuk segera membawanya ke ruang operasi karena kondisinya sangat kritis. Namun malam itu bukan malam biasa. Tim bedah yang bertugas di ruang operasi 2 sudah kelelahan usai menangani 3 operasi darurat sebelumnya. Kepala tim bedah, Dr. Rendra, dokter senior berpengalaman, tampak gelisah dan terburu-buru. Bahkan saat briefing singkat sebelum operasi pun, ia tampak kehilangan fokus. Suster Rika, perawat ruang bedah, sempat mengingatkan soal dosis bius yang harus disesuaikan dengan kondisi jantung pasien. Namun Dr. Rendra hanya mengangguk sambil memeriksa rekam medis setengah hati. Pokoknya jangan sampai telat bius, kalau telat bisa kolaps total, gumamnya lirih. Operasi pun dimulai. Suasana ruang bedah begitu mencekam. Lampu operasi menyala terang, menyorot tubuh Pak Suryana yang terbaring tak berdaya. Alat monitor detak jantung berdetak pelan namun stabil. Suster Rika menyiapkan suntikan bius seperti biasa, namun malam itu ada yang berbeda. Botol cairan bius yang dipakai ternyata tertukar. Harusnya digunakan untuk pasien sehat dengan kondisi normal, bukan untuk penderita jantung lemah seperti Pak Suryana. Namun karena kelelahan, tidak ada satupun dari tim yang menyadari kesalahan fatal ini. Saat jarum disuntikan ke tubuh Pak Suryana, detak jantung di monitor tiba-tiba melambat drastis. Alarm mesin berbunyi nyaring. Suster panik. Dr. Rendra berteriak memerintahkan defibrilator, tapi sudah terlambat. Pak Suryana kejang hebat di atas meja operasi. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah lampu ruang bedah. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengucapkan sesuatu, namun tak ada suara yang keluar. Lalu tubuhnya terkulai lemas. Garis lurus muncul di monitor EKG. Bunyi panjang menyayat menggema memenuhi ruangan. Pak Suryana dinyatakan meninggal pukul 2.37 dini hari. Semua terdiam. Tidak ada yang bicara selama hampir 1 menit. Keringat dingin membasahi dahi para dokter. Mereka tahu ini bukan sekadar pasien tak terselamatkan. Ini adalah malpraktek, kesalahan manusia. Nyawa melayang karena kelalaian mereka. Suster Rika menangis pelan di pojok ruangan, memegangi catatan rekam medis yang ternyata menunjukkan alergi bius tertentu, hal yang terlewat dibaca oleh Dr. Rendra karena terburu-buru. Sang dokter hanya bisa menatap kosong pada tubuh tak bernyawa di hadapannya. Ada rasa bersalah begitu besar yang menghantam dadanya. Namun semuanya sudah terlambat. Keesokan harinya, keluarga Pak Suryana datang menjemput jenazah. Mereka menangis pilu, tak menyangka operasi yang dijanjikan menyelamatkan justru menjadi jalan kematian. Namun mereka tidak tahu kebenaran sesungguhnya. Rumah sakit menutupi kesalahan itu, menuliskannya sebagai komplikasi saat tindakan medis. Tapi malam itu juga, teror pertama dimulai. Petugas kebersihan bernama Pak Giman yang bertugas membersihkan ruang operasi 2 mengaku mendengar suara aneh dari balik tirai meja operasi. Suara lirih, pelan, nyaris seperti bisikan. Bukan, waktuku. Pak Giman mengira itu hanya angin malam, tapi saat hendak pergi, pintu ruang bedah tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Lampu operasi menyala sendiri, walau saklarnya sudah dimatikan. Di kaca lemari alat bedah, ia melihat pantulan sosok pria tua terbaring di atas meja, padahal ruangan itu kosong. Sejak malam itu, ruang bedah nomor 2 menjadi tempat yang dihindari banyak staf. Suara bisikan, bayangan samar di balik tirai operasi, dan bau anyir darah yang tak pernah hilang meski dibersihkan berkali-kali, menjadi misteri yang tak terpecahkan. Banyak yang percaya arwah Pak Suryana belum tenang. Ia meninggal dalam keadaan marah, kecewa, dan menuntut keadilan atas kematiannya yang tak seharusnya terjadi. Dan itulah awal mula teror di Rumah Sakit Harapan Sehat, sebuah tragedi kelalaian manusia yang membuka pintu dendam dari alam kematian. 2 hari setelah kematian tragis Pak Suryana di ruang bedah nomor 2, suasana di Rumah Sakit Harapan Sehat berubah mencekam. Para perawat senior enggan melewati koridor menuju ruang operasi malam hari. Bahkan petugas keamanan menghindari ronda di lantai itu, khususnya selepas tengah malam.
Namun malam itu berbeda. Rina, perawat magang semester akhir dari sekolah keperawatan, mendapat tugas pertamanya di ruang bedah. Ia masih muda, polos, dan penuh semangat. Baginya, cerita horor para staf lama hanya sekadar bumbu dongeng rumah sakit tua. Ia tak percaya hal-hal mistis. Tugas pertamanya adalah memeriksa alat-alat medis di ruang operasi sebelum pergantian shift. Tanpa ragu, ia membawa daftar periksa dan melangkah menuju ruang bedah nomor 2. Jam menunjukkan pukul 23.45 ketika Rina mendorong pintu ruang operasi. Suasana ruangan dingin, lebih dingin dari biasanya. Aroma antiseptik bercampur bau logam samar menyambut hidungnya. Lampu utama ruangan sudah dimatikan. Hanya lampu kecil sudut ruangan yang masih menyala redup. Rina menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini cuma ruang kosong, semua aman. Ia mulai memeriksa alat bedah, mencocokkan daftar dengan isi lemari. Pisau bedah, gunting, alat klem, semuanya lengkap. Namun saat membuka laci ketiga, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah jarum suntik tergeletak sendiri, tanpa label, tanpa pembungkus steril. Jarum itu masih ada sisa cairan bening di dalamnya. Perasaan tak enak mulai merayapi hati Rina. Jarum itu sangat mirip dengan yang digunakan dalam operasi Pak Suryana. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari balik tirai meja operasi. Rina! Rina terdiam. Tubuhnya kaku. Suara itu pelan, berat, seperti suara pria tua kelelahan dan memanggil namanya. Ia menoleh ke kiri, menatap tirai putih di samping meja bedah. Tirai itu bergoyang pelan, seolah ada angin dari dalam, padahal tak ada ventilasi terbuka. Ia berusaha meyakinkan diri. Mungkin cuma angin AC. Atau aku salah dengar. Tapi baru saja ia hendak melangkah mundur, terdengar lagi. Rina, bantu aku. Suara lebih jelas, seperti keluar dari balik tirai itu. Tubuhnya gemetar. Dengan tangan berkeringat dingin, ia meraih ujung tirai dan perlahan menariknya. Kosong. Hanya meja bedah. Kain steril terlipat rapi. Tiba-tiba, brak. Pintu ruang bedah menutup keras dengan sendirinya. Rina menjerit pelan, berlari ke arah pintu. Ia menarik gagang pintu. Terkunci. Tak bisa dibuka dari dalam. Panik mulai menguasainya. Seketika, lampu operasi di atas meja menyala terang sendiri, menyilaukan mata. Rina memejamkan mata, tubuhnya mundur perlahan. Di kejauhan, dari speaker monitor EKG yang sudah lama mati, terdengar bunyi detak jantung lemah, bep, bep, bep. Siapa di sini? Bisiknya ketakutan. Lalu, ia mendengar sesuatu dari belakang. Suara nafas berat. Lambat. Dekat. Dengan gemetar, ia menoleh. Di balik tirai yang tadi kosong, kini tampak jelas. Sosok tubuh terbaring di meja operasi. Pria tua bermata terbuka lebar. Dadanya berlubang, basah darah. Mulutnya bergerak perlahan. Belum selesai. Rina memundurkan langkah, punggungnya menempel ke dinding. Tangannya mencari saku, mengeluarkan ponsel. Layar menyala, no signal. Ia mencoba membuka pintu darurat di sudut ruangan, juga terkunci. Nafasnya memburu, air mata mulai turun. Lampu di atas meja operasi berkedip-kedip. Suara detak jantung semakin cepat. Sosok di meja mulai bangkit perlahan. Kepala menghadap ke arah Rina. Bantu aku selesaikan operasi ini. Rina berteriak histeris. Menjerit memanggil suster senior, dokter, siapa saja. Tapi tak ada yang datang. Tak ada yang mendengar. Detik berikutnya, semua lampu ruangan padam total. Gelap gulita. Sunyi. Hanya suara langkah kaki pelan, mendekat ke arahnya. Ia memejamkan mata, menahan nafas, berharap ini hanya mimpi buruk. Tiba-tiba, tangan dingin menggenggam bahunya dari belakang. Rina menjerit sekuat tenaga. Pintu ruang bedah akhirnya terbuka keras. Suster Rika berlari masuk, menyalakan lampu. Ruangan kosong. Tak ada siapa-siapa di sana. Rina ditemukan tergeletak pingsan di sudut ruangan. Wajah pucat pasi, tubuh gemetar hebat. Di bajunya, ada bekas darah kering di pundak kiri, seperti bekas sentuhan tangan berdarah. Sejak malam itu, Rina tak pernah mau mendekati ruang bedah nomor 2 lagi. Ia meminta pindah shift ke siang hari, atau berhenti dari pelatihan. Katanya, suara itu masih sering memanggil namanya dalam mimpi. Dan ruang bedah nomor 2 resmi dinyatakan, tidak boleh digunakan untuk operasi malam hari.
Sebab semua yang masuk ke sana setelah tengah malam, mungkin tak akan pernah keluar dalam keadaan yang sama lagi. Setelah insiden mengerikan yang dialami Rina di ruang bedah nomor 2, kehebohan mulai menyebar di antara para staf Rumah Sakit Harapan Sehat. Tak hanya di kalangan perawat dan dokter, kabar itu bahkan sampai ke telinga petugas keamanan dan teknisi bangunan. Beberapa dari mereka merasa janggal dengan apa yang terjadi malam itu. Lampu operasi yang menyala sendiri, pintu yang terkunci otomatis, dan terutama bekas darah di pundak Rina yang tak bisa dijelaskan secara logis. Atas permintaan kepala perawat, petugas keamanan bernama Pak Budi diperintahkan untuk memeriksa rekaman CCTV lantai ruang operasi. Biasanya, kamera hanya menampilkan sudut-sudut lorong dan pintu masuk ruang bedah, karena ruang operasi sendiri adalah zona steril yang tak boleh dipasang kamera internal. Namun, ada satu kamera tua yang mengarah ke pintu ruang operasi nomor 2, kamera yang jarang digunakan karena sudut pandangnya sempit. Pagi itu, sekitar pukul 8.30, Pak Budi dan 2 staf IT membuka rekaman malam sebelumnya. Mereka memutar rekaman dari pukul 23.30, tepat sebelum Rina masuk ke ruang bedah. Terlihat jelas perawat muda itu melangkah masuk, membawa clipboard dan senter kecil. Gerakannya biasa saja. 10 menit berlalu, tak ada kejadian aneh. Lorong sepi, pintu ruang bedah tertutup. Namun di menit ke-12, rekaman berubah. Gambar tiba-tiba berguncang, seperti sinyal terganggu. Lalu, samar-samar terlihat bayangan hitam berdiri tepat di depan pintu ruang bedah nomor 2. Bayangan itu tak memiliki wajah, hanya bentuk tubuh tinggi besar mengenakan jas operasi berlumur darah. Tangannya terulur ke arah pintu. Pak Budi mengerutkan dahi. Apa ini? Bayangan itu tak bergerak lama, hanya berdiri diam seperti patung. Kemudian perlahan, pintu ruang operasi terbuka sedikit. Padahal tak ada satupun orang di luar yang menyentuhnya. Saat pintu terbuka setengah, dari celah gelap ruangan, tampak siluet seseorang terbaring di atas meja bedah. Gambar CCTV makin kabur, tapi sosok itu terlihat jelas. Pria tua, tubuh pucat, mata terbuka menatap langit-langit. Itu, Pak Suryana. Pak Budi menatap layar tak percaya. Astaga, itu kan, pasien yang meninggal kemarin. Staf IT bergidik ngeri. Pak, ini nggak mungkin, ruang operasi nggak ada kamera ke dalam, ini cuma lorong luar. Mereka memajukan rekaman. Di detik ke-23, monitor CCTV menampilkan sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bayangan besar berjas bedah kini berdiri di samping tubuh di meja operasi. Sosok itu mengangkat pisau bedah, seperti hendak melanjutkan operasi yang gagal malam itu. Lalu tiba-tiba, sosok di meja bangkit perlahan. Kepala menoleh ke arah kamera. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, menatap lurus ke lensa kamera. Mata itu, seperti memandang langsung ke arah mereka yang menonton rekaman. Gambar mendadak gelap, layar hitam total. Semua rekaman berhenti selama 10 detik, meski sistem CCTV tak pernah merekam gangguan sebelumnya. Setelah layar kembali normal, lorong terlihat kosong. Pintu ruang bedah tertutup rapat, tak ada jejak siapapun. Pak Budi langsung menyimpan salinan rekaman ke flash disk. Ia berlari ke ruang kepala perawat, menunjukkan rekaman itu pada Bu Lestari, kepala shift malam. Saat melihat gambar wajah Pak Suryana yang bangkit dari meja bedah, wanita parubaya itu jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Itu memang dia. Bisiknya ketakutan. Aku yang memandikan jenazahnya kemarin. Itu memang Pak Suryana, masih dengan bekas luka operasi di dadanya. Hari itu, ruang bedah nomor 2 resmi ditutup sementara untuk perbaikan alat. Namun di kalangan staf rumah sakit, desas-desus mulai menyebar. Semua percaya arwah Pak Suryana gentayangan, marah karena operasi gagal yang merenggut nyawanya. Malam harinya, kabar mengejutkan datang dari ruang keamanan. Flash disk berisi rekaman CCTV yang disimpan Pak Budi hilang tanpa jejak. Lebih aneh lagi, semua file rekaman di komputer server bagian ruang bedah terhapus otomatis. Tidak ada data cadangan. Tidak ada file recovery. Satu-satunya bukti teror malam itu lenyap begitu saja. Seolah sesuatu, atau seseorang, tidak ingin dunia luar tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruang operasi nomor 2. Dan sejak malam itu, suara bisikan aneh sering terdengar di lorong menuju ruang bedah. Para staf yang lewat mengaku mendengar suara lirih berat, penuh kemarahan. Kembalikan operasi, selesaikan operasiku. Mereka tahu, ini baru awal dari teror panjang di Rumah Sakit Harapan Sehat. Setelah insiden demi insiden di ruang operasi nomor 2,
satu orang yang paling tertekan adalah Dr. Rendra, dokter bedah utama malam saat operasi tragis Pak Suryana berlangsung. Sejak hari itu, ia berubah. Tak lagi ceria dan ramah seperti biasanya. Wajahnya semakin tirus, matanya cekung dan kemerahan, seperti orang yang tak pernah tidur. Dan memang begitu adanya. Setiap malam sejak tragedi itu, Dr. Rendra dihantui mimpi buruk yang sama, mimpi tentang ruang operasi nomor 2. Ia bahkan takut untuk memejamkan mata. Tapi kelelahan tubuh akhirnya selalu memaksa dirinya terlelap, dan disitulah teror dimulai. Malam pertama, ia bermimpi berada di ruang bedah kosong. Lampu sorot menyala sendiri, menyilaukan mata. Di bawah cahaya itu, meja operasi berdiri tegak. Di atasnya terbaring Pak Suryana, tubuh kaku dengan dada terbuka, seperti saat operasi terakhir. Dr. Rendra melihat dirinya sendiri berdiri di samping meja, memegang pisau bedah. Tangannya bergerak sendiri, menyayat dada mayat itu lagi dan lagi, meski hatinya berteriak menolak. Dari dada Pak Suryana yang terbelah, bukan darah yang keluar, melainkan cairan hitam pekat mengalir deras ke lantai. Cairan itu memancar, melingkupi sekujur tubuh Dr. Rendra. Ia menjerit, mencoba melepas sarung tangan operasi, tapi sudah menempel di kulitnya. Suara Pak Suryana menggema di seluruh ruangan. "Dokter, selesaikan operasiku." Dr. Rendra terbangun dengan napas terengah-engah, tubuh basah oleh keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari, waktu yang sama saat Pak Suryana menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, wajah Dr. Rendra tampak semakin pucat di ruang staf. Teman-teman sejawat menanyakan keadaannya, tapi ia hanya menggeleng lemah, tak sanggup bercerita. Malam berikutnya, mimpi buruk itu datang lagi. Tapi kali ini lebih parah. Ia berdiri di ruang operasi nomor 2, memandang tubuh Pak Suryana yang bangkit perlahan dari meja bedah. Tubuh tua itu berjalan mendekat, langkah terseret, dada terbelah, jantung tergantung di rongga dadanya. "Kenapa kau bunuh aku?" bisiknya serak. Pak Suryana mengulurkan tangan dingin ke arah Dr. Rendra. Sang dokter mundur ketakutan. Namun dinding ruangan tiba-tiba berubah menjadi jaringan daging merah yang basah. Ia tak bisa kabur kemanapun. "Lanjutkan operasi, atau aku yang akan membedah kau." Dr. Rendra tersentak bangun, dan mendapati bajunya basah oleh noda merah. Dengan gemetar, ia membuka selimut. Di dadanya, bercak darah samar terlihat. Ia mengusap, baunya amis, anyir, seperti darah sungguhan. Tapi anehnya, tak ada luka, tak ada rasa sakit. Saat lampu kamar dinyalakan, noda itu menghilang, seolah tak pernah ada. Malam ketiga, teror semakin menjadi-jadi. Saat berdiri di depan cermin kamar mandi, ia melihat sosok Pak Suryana berdiri di belakangnya. Tersenyum dingin, mata kosong, bibir terangkat aneh. Sosok itu menyentuh bahunya, membuatnya tersungkur ketakutan. Di tempat tidur, suara mesin EKG terdengar samar dari arah pintu. Bep, bep, bep. Padahal tak ada alat medis di rumahnya. Suara itu berhenti, digantikan bisikan. "Kau belum selesai, dokter." Tubuh Dr. Rendra menggigil hebat. Ia tak sanggup ke rumah sakit. Setiap kali melintasi ruang bedah nomor 2, matanya berkunang, telinganya dipenuhi bisikan Pak Suryana. Para perawat mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka melihat Dr. Rendra berbicara sendiri, menatap kosong ke lorong operasi malam-malam. Suatu ketika, ia ditemukan berdiri lama di depan pintu ruang operasi nomor 2, menyentuh gagang pintu dengan tangan gemetar, seolah hendak masuk untuk melanjutkan operasi yang belum selesai. "Operasi belum selesai, belum selesai, harus aku perbaiki," gumamnya. Kepala rumah sakit memutuskan memberi cuti panjang untuk Dr. Rendra. Tapi itu tak menghentikan teror. Malam terakhir sebelum cutinya dimulai, ia bermimpi berdiri lagi di ruang bedah. Kali ini ia terikat di meja operasi, tak bisa bergerak. Di atasnya berdiri sosok Pak Suryana, memegang pisau bedah berlumuran darah. "Sekarang, giliranku mengoperasi kau." Dr. Rendra terbangun dengan jeritan keras, menyadari dadanya terasa nyeri hebat. Saat bercermin, ia menemukan garis merah tipis memanjang di dadanya, seperti bekas goresan pisau bedah. Luka itu nyata, berdarah. Tak ada yang bisa menjelaskan kejadian ini. Sejak hari itu, Dr. Rendra tak pernah kembali ke Rumah Sakit Harapan Sehat. Ia menghilang tanpa kabar. Ada yang bilang ia dirawat di rumah sakit jiwa. Ada pula desas-desus bahwa ia meninggal di rumahnya sendiri, dengan luka terbuka di dada, sama persis seperti luka operasi Pak Suryana.
Dan sejak itu, siapapun yang memasuki ruang bedah nomor 2 selalu merasa diperhatikan. Dari balik tirai operasi, dari meja bedah yang seharusnya kosong, teror belum berakhir. Operasi itu belum selesai. Setelah kepergian Dr. Rendra yang misterius, suasana di Rumah Sakit Harapan Sehat tak kunjung membaik. Bahkan ruangan bedah nomor 2 yang seharusnya ditutup sementara, mulai menunjukkan kejanggalan baru yang tak bisa dijelaskan oleh logika siapapun. Malam itu, tim perawat malam mendapat instruksi untuk mengecek seluruh alat bedah, karena rencana akan ada tim pengganti dokter bedah datang dari rumah sakit pusat. Meski ruang bedah nomor 2 dilarang digunakan, alat-alat di dalam tetap harus diperiksa. Suster Nina, perawat senior dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, ditunjuk untuk tugas ini. Bersama 2 staf perawat lain, Wati dan Dimas, mereka memasuki ruang bedah tepat pukul 22.30 malam. Lampu ruang operasi menyala redup, menimbulkan bayangan aneh di dinding ruangan. Udara di sana terasa dingin menusuk, lebih dingin dari biasanya. "Ayo cepat, aku nggak mau lama di sini," bisik Wati gelisah. Nina mengangguk pelan. Mereka membuka lemari alat bedah, memeriksa satu persatu. Pisau bedah, gunting jaringan, klem pembuluh darah, semua ada di tempatnya. Semuanya normal, sampai Dimas mengeluarkan nampan alat operasi. Saat diletakkan di meja stainless steel, salah satu pisau bedah berguling sendiri dan jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Tring! Ketiganya terkejut. "Kau yang dorong?" tanya Nina ke Dimas. "Nggak, aku nggak nyentuh. Sumpah," jawab Dimas panik. Mereka saling pandang. Tiba-tiba, suara gesekan besi terdengar dari laci alat bedah. Dengan gemetar, Wati perlahan membuka laci itu, dan semua alat di dalamnya bergerak sendiri. Pisau-pisau bedah, gunting, klem, bergetar pelan, menggeser posisinya seolah ada tangan tak terlihat yang menyusunnya ulang. Dimas mundur perlahan, wajahnya pucat. "Suster Nina, ini nggak wajar, ada yang ganggu di sini." Belum sempat Nina menjawab, salah satu gunting bedah melayang sendiri dari laci dan terlempar ke arah dinding, menancap keras, nyaris mengenai kepala Wati. Semua menjerit. Lampu operasi tiba-tiba menyala sendiri, memancarkan cahaya terang menyilaukan tepat ke meja bedah, seolah siap digunakan lagi untuk operasi. Mesin EKG yang tak terhubung dengan siapapun, tiba-tiba berbunyi pelan. Beep, beep, beep. Layar menunjukkan gelombang jantung aktif. Namun tak ada pasien di sana. Hanya meja bedah kosong. Dari pojok ruangan, terdengar suara besi beradu, seperti alat operasi yang saling berbenturan. Nina menoleh, dan melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Pisau bedah, klem, gunting, semuanya melayang perlahan di udara, membentuk formasi seperti saat operasi jantung terbuka. Pisau menari sendiri, memotong udara kosong, seolah tengah mengiris dada seseorang yang tak kasat mata. Lalu, suara napas berat terdengar memenuhi ruangan. "Dokter, operasi belum selesai." Seketika semua alat bedah terjatuh bersamaan ke lantai dengan dentingan mengerikan. Ruangan sunyi. Lampu padam. Mesin EKG mati total. Ketiga perawat itu terpaku di tempat, tak berani bergerak. Napas mereka terengah, tubuh kaku diterpa ketakutan luar biasa. Tak lama, pintu ruang bedah terbuka sendiri perlahan. Udara dingin keluar dari dalam ruangan, membawa aroma anyir darah yang sangat menyengat. Dari balik tirai operasi, muncul bayangan samar tubuh seseorang yang terbaring di meja. Nina memberanikan diri melirik ke arah meja bedah. Tak ada siapa-siapa di sana. Namun saat melangkah mundur, terdengar suara bisikan berat tepat di telinganya. "Jangan kemana-mana, kau bagian dari operasiku." Suster Nina berteriak histeris dan berlari keluar ruangan diikuti Wati dan Dimas. Mereka tak peduli prosedur sterilisasi, tak peduli kamera pengawas, yang penting keluar dari ruang operasi itu hidup-hidup. Setelah mereka kabur, petugas keamanan datang mengecek ruang operasi. Yang ditemukan di dalam hanyalah alat-alat bedah berserakan di lantai. Pisau-pisau bedah menusuk meja stainless steel, meninggalkan goresan dalam membentuk pola aneh, seperti sketsa kasar rongga dada manusia. Lebih mengerikan lagi, meja operasi itu sendiri, yang selama ini bersih dan steril, terlihat basah oleh cairan merah kecoklatan yang tak diketahui asalnya. Sejak malam itu, semua perawat menolak masuk ruang operasi nomor 2, bahkan di siang hari. Ruangan itu resmi dikunci permanen atas perintah manajemen rumah sakit. Namun tiap malam, dari balik pintu besi ruang bedah masih terdengar suara alat-alat bedah saling berdenting, seolah ada operasi yang terus berlangsung tanpa henti.
Dan semua orang di rumah sakit tahu, operasi itu belum selesai. Setelah kepergian Dr. Rendra yang misterius, suasana di Rumah Sakit Harapan Sehat tak kunjung membaik. Bahkan ruangan bedah nomor 2 yang seharusnya ditutup sementara, mulai menunjukkan kejanggalan baru yang tak bisa dijelaskan oleh logika siapapun. Malam itu, tim perawat malam mendapat instruksi untuk mengecek seluruh alat bedah, karena rencana akan ada tim pengganti dokter bedah datang dari Rumah Sakit Pusat. Meski ruang bedah nomor 2 dilarang digunakan, alat-alat di dalam tetap harus diperiksa. Suster Nina, perawat senior dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, ditunjuk untuk tugas ini. Bersama 2 staf perawat lain, Wati dan Dimas, mereka memasuki ruang bedah tepat pukul 22.30 malam. Lampu ruang operasi menyala redup, menimbulkan bayangan aneh di dinding ruangan. Udara di sana terasa dingin menusuk, lebih dingin dari biasanya. "Ayo cepat, aku nggak mau lama di sini," bisik Wati gelisah. Nina mengangguk pelan. Mereka membuka lemari alat bedah, memeriksa satu persatu. Pisau bedah, gunting jaringan, klem pembuluh darah, semua ada di tempatnya. Semuanya normal, sampai Dimas mengeluarkan nampan alat operasi. Saat diletakkan di meja stainless steel, salah satu pisau bedah berguling sendiri dan jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Tring! Ketiganya terkejut. "Kau yang dorong?" tanya Nina ke Dimas. "Nggak, aku nggak nyentuh. Sumpah," jawab Dimas panik. Mereka saling pandang. Tiba-tiba, suara gesekan besi terdengar dari laci alat bedah. Dengan gemetar, Wati perlahan membuka laci itu, dan semua alat di dalamnya bergerak sendiri. Pisau-pisau bedah, gunting, klem, bergetar pelan, menggeser posisinya seolah ada tangan tak terlihat yang menyusunnya ulang. Dimas mundur perlahan, wajahnya pucat. "Suster Nina, ini nggak wajar, ada yang ganggu di sini." Belum sempat Nina menjawab, salah satu gunting bedah melayang sendiri dari laci dan terlempar ke arah dinding, menancap keras, nyaris mengenai kepala Wati. Semua menjerit. Lampu operasi tiba-tiba menyala sendiri, memancarkan cahaya terang menyilaukan tepat ke meja bedah, seolah siap digunakan lagi untuk operasi. Mesin EKG yang tak terhubung dengan siapapun, tiba-tiba berbunyi pelan. Beep, beep, beep. Layar menunjukkan gelombang jantung aktif. Namun tak ada pasien di sana. Hanya meja bedah kosong. Dari pojok ruangan, terdengar suara besi beradu, seperti alat operasi yang saling berbenturan. Nina menoleh, dan melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Pisau bedah, klem, gunting, semuanya melayang perlahan di udara, membentuk formasi seperti saat operasi jantung terbuka. Pisau menari sendiri, memotong udara kosong, seolah tengah mengiris dada seseorang yang tak kasat mata. Lalu, suara napas berat terdengar memenuhi ruangan. "Dokter, operasi belum selesai." Seketika semua alat bedah terjatuh bersamaan ke lantai dengan dentingan mengerikan. Ruangan sunyi. Lampu padam. Mesin EKG mati total. Ketiga perawat itu terpaku di tempat, tak berani bergerak. Napas mereka terengah, tubuh kaku diterpa ketakutan luar biasa. Tak lama, pintu ruang bedah terbuka sendiri perlahan. Udara dingin keluar dari dalam ruangan, membawa aroma anyir darah yang sangat menyengat. Dari balik tirai operasi, muncul bayangan samar tubuh seseorang yang terbaring di meja. Nina memberanikan diri melirik ke arah meja bedah. Tak ada siapa-siapa di sana. Namun saat melangkah mundur, terdengar suara bisikan berat tepat di telinganya. "Jangan kemana-mana, kau bagian dari operasiku." Suster Nina berteriak histeris dan berlari keluar ruangan diikuti Wati dan Dimas. Mereka tak peduli prosedur sterilisasi, tak peduli kamera pengawas, yang penting keluar dari ruang operasi itu hidup-hidup. Setelah mereka kabur, petugas keamanan datang mengecek ruang operasi. Yang ditemukan di dalam hanyalah alat-alat bedah berserakan di lantai. Pisau-pisau bedah menusuk meja stainless steel, meninggalkan goresan dalam membentuk pola aneh, seperti sketsa kasar rongga dada manusia. Lebih mengerikan lagi, meja operasi itu sendiri, yang selama ini bersih dan steril, terlihat basah oleh cairan merah kecoklatan yang tak diketahui asalnya. Sejak malam itu, semua perawat menolak masuk ruang operasi nomor 2, bahkan di siang hari. Ruangan itu resmi dikunci permanen atas perintah manajemen rumah sakit. Namun tiap malam, dari balik pintu besi ruang bedah masih terdengar suara alat-alat bedah saling berdenting, seolah ada operasi yang terus berlangsung tanpa henti. Dan semua orang di rumah sakit tahu, operasi itu belum selesai. Setelah serangkaian kejadian aneh di ruang bedah nomor 2,
manajemen rumah sakit memutuskan untuk mensterilkan ruangan itu secara menyeluruh. Mereka berharap bisa menghilangkan suasana angker dan aneh yang menyelimuti ruangan tersebut. Seluruh alat operasi dipindahkan, ruangan dibersihkan menggunakan cairan disinfektan terkuat, bahkan tim cleaning service khusus didatangkan dari luar. Namun hasilnya jauh dari harapan. Pada pagi pertama setelah pembersihan, Suster Nina melewati ruang bedah nomor 2 dalam perjalanan ke ruang UGD. Ketika melintas di depan pintu tertutup rapat itu, hidungnya tiba-tiba mencium sesuatu. Bau darah. Bukan darah segar biasa, melainkan aroma anyir besi yang menyengat, kental seperti darah lama yang mengering. Padahal sehari sebelumnya ruangan itu sudah disterilkan sampai tak tersisa setetes pun noda. Nina mengernyit. Aneh, bukannya baru dibersihkan, gumamnya pelan. Karena penasaran, ia meminta izin kepala ruangan untuk memeriksa ruang bedah nomor 2 sebentar. Bersama 2 cleaning service, Pak Giman dan Joko, mereka masuk dengan membawa alat pel pembersih. Begitu pintu dibuka, bau anyir darah langsung menyergap lebih keras. Menyengat, menusuk, membuat mual. Pak Giman menutup hidung. Astaga, ini ruangan apa dapur jagal sih, Bu? Padahal udah saya pel 2 kali kemarin loh, protesnya. Mereka menyisir lantai ruangan. Awalnya tampak bersih, licin berkilau. Tapi saat sinar senter diarahkan ke sudut ruangan, samar-samar terlihat bekas noda merah gelap meresap di sela ubin lantai, seolah cairan darah mengering bertahun-tahun lamanya. Mereka mencoba menggosok noda itu. Sikat besi dikerahkan. Cairan pemutih paling keras dipakai. Tapi anehnya, noda itu tak hilang. Malah seperti makin jelas bentuknya. Membentuk pola lingkaran aneh, mirip pola jahitan operasi dada manusia. Lantai ini nggak bisa dibersihin, bisik Joko ketakutan. Kayak bekas darah asli, nempel di keramiknya. Lebih aneh lagi, setiap malam Jumat Kliwon, menurut laporan petugas ronda, ubin lantai ruangan itu terlihat basah sendiri, seperti baru disiram cairan merah tua. Ketika disorot lampu, bercak itu perlahan menghilang di depan mata, meninggalkan bau amis yang tak tertahankan. Kepala bagian sanitasi rumah sakit bahkan pernah memanggil tim ahli bahan bangunan untuk mengecek lantai ruang bedah nomor 2. Hasilnya mengejutkan. Keramik di ruangan ini menyerap cairan seperti spons, kata sang teknisi. Tapi anehnya, cairan yang kami uji menguap normal, kecuali di bagian sini. Ia menunjuk ubin lantai di dekat meja operasi. Sini, kayak ada sisa material organik darah. Semua terdiam ngeri. Kejadian makin gila ketika suatu malam seorang cleaning service lembur sendirian di ruang itu. Ia mengaku sedang mengepel ketika tiba-tiba pelnya berat seperti menempel ke lantai. Saat diangkat, di ujung kain pel tergantung gumpalan merah gelap, basah, berbau amis kuat. Seperti daging segar. Ia teriak ketakutan, melempar pel itu ke sudut ruangan, dan melihat di sana genangan merah kental muncul tiba-tiba di lantai, padahal tak ada bocoran pipa atau cairan apapun sebelumnya. Saking takutnya, ia kabur dan tak pernah mau kerja malam lagi. Beberapa hari kemudian, seorang dokter residen yang lewat di depan ruang bedah nomor 2 mendadak mimisan hebat. Darah mengalir deras dari hidungnya, padahal ia tak punya riwayat penyakit darah. Setelah kejadian itu, ia melapor ke bagian medis. Saat diperiksa, ia mengaku mencium bau darah sangat kuat dari balik pintu ruang bedah, bahkan sampai terasa seperti mengalir di tenggorokannya. Kejadian demi kejadian membuat semua staf rumah sakit takut melintas di koridor depan ruang bedah nomor 2, terutama saat malam. Konon, beberapa pasien di UGD pun sempat mengeluh bau aneh dari lantai atas. Salah satu pasien tua berkata lirih pada suster, "Dek, itu bau darah di atas masih ada ya? Kayak dulu waktu saya operasi di sini tahun 80-an, baunya sama. Dulu juga ada yang meninggal di meja bedah." Suster Nina terdiam mendengar itu. Karena yang ia tahu, ruang bedah nomor 2 memang punya sejarah kelam bahkan sejak sebelum kasus Pak Suryana. Seolah ruangan itu memang menuntut darah, dari generasi ke generasi. Kini ruangan itu dikunci permanen, dilabeli, dilarang masuk. Tapi tiap malam, bau anyir darah masih merembes keluar lewat celah pintu. Seolah, meja operasi di dalamnya masih dipakai. Dan operasi berdarah itu belum selesai. Sudah hampir sebulan sejak tragedi ruang bedah nomor 2 mengguncang Rumah Sakit Harapan Sehat. Namun teror tak berhenti sampai di situ. Suster Bu Lestari, perawat senior yang telah bertugas lebih dari 15 tahun di rumah sakit ini, adalah saksi hidup dari semua keanehan itu. Dialah yang pertama kali menyadari perubahan aneh pada ruang bedah nomor 2,
sejak kematian Pak Suryana hingga kepergian Dr. Rendra. Dan malam itu, sesuatu yang aneh terjadi padanya. Pukul 1.30 dini hari, Bu Lestari sedang berjaga di ruang perawat lantai 3. Rasa kantuk mulai menguasai matanya. Kopi instan di gelas sudah dingin. Suasana lorong sunyi. Tak ada suara selain detik jarum jam dan desiran AC tua yang berderit pelan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di meja. Layar menyala. Pesan baru diterima. Nomor tak dikenal. Tak ada nama kontak. Isinya, ruang operasi nomor 2. Tolong aku, selesaikan operasiku. Sekarang. Jantung Bu Lestari berdegup kencang. Ia membaca ulang pesan itu. Tak mungkin. Siapa yang mengirim? Bukankah ruangan itu kosong total? Tidak ada operasi dijadwalkan. Bahkan ruangannya dikunci dan disegel sejak 2 minggu lalu. Ia mencoba menelepon balik nomor itu. Nomor tidak aktif. Tak lama kemudian, pesan kedua masuk. Bu Lestari, kau yang terakhir memandikan aku. Aku belum selesai, kembalilah. Tangannya gemetar hebat. Ia ingat jelas. Ialah yang membersihkan jenazah Pak Suryana di ruang jenazah. Ia yang menyeka tubuh kaku pria tua itu, menyadari bahwa luka jahitan operasi di dadanya terbuka sedikit, seolah tak pernah dijahit sempurna. Tiba-tiba, ponsel bergetar lagi. Pesan ketiga. Kali ini lebih menakutkan. Aku di ruang operasi sekarang. Sendirian. Tolong datang. Atau aku yang datang ke ruanganmu. Wajah Bu Lestari memucat. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Tak ada siapapun di ruang perawat malam itu selain dirinya. Lalu, bel darurat dari ruang bedah nomor 2 berbunyi sendiri. Tet. Padahal kabel bel ruangan itu sudah diputus sejak lama, karena dilarang dipakai. Sumber suara jelas dari panel utama di depannya, lampu merah kecil berkedip di tulisan, Ruang Bedah 2. Dengan tangan gemetar, Bu Lestari mengambil senter dan kunci cadangan. Rasa penasaran bercampur takut membawanya menelusuri lorong sunyi menuju ruang bedah nomor 2. Sesampainya di depan pintu besi ruang operasi, ia menghela napas dalam. Bau anyir darah samar menyeruak dari sela pintu, membuat perutnya mual. Tapi yang membuatnya benar-benar ketakutan adalah layar ponselnya. Pesan terakhir masuk. Sudah di depan pintu ya? Bukalah, Bu. Aku tunggu di meja operasi. Jangan lama-lama. Dingin di sini. Tubuhnya gemetar. Ia tahu tak ada sinyal kuat di area ini. Bagaimana pesan ini masuk? Tiba-tiba gagang pintu ruang bedah bergerak sendiri. Klek, klek, seperti ada yang memutar dari dalam. Tak kuat menahan teror, Bu Lestari mundur perlahan. Tapi, ponselnya bergetar lagi. Video call masuk. Dari nomor yang sama. Dengan jari gemetar, ia tekan, terima. Layar ponsel menampilkan rekaman buram, ruang bedah nomor 2. Di sana, terlihat meja operasi kosong, tapi kain putih steril di atasnya bergerak perlahan, seperti ada yang bernapas di bawahnya. Perlahan, kain itu tersibak sendiri. Wajah Pak Suryana muncul. Pucat, matanya terbuka lebar, menatap langsung ke kamera. Aku belum selesai di meja ini. Bu, kembali, bantu aku, sebelum aku mencarimu. Seketika video terputus. Layar kembali gelap. Pintu ruang bedah berhenti bergetar. Sunyi. Sepi. Bu Lestari terisak ketakutan, berlari kembali ke ruang perawat. Sesampainya di sana, ponselnya mati total. Baterai penuh sebelumnya, kini drop menjadi 0%. Keesokan harinya, ia meminta cuti panjang. Sejak malam itu, Bu Lestari tak pernah mau bekerja shift malam lagi. Dan sejak saat itu, bel darurat ruang bedah nomor 2 sering berbunyi sendiri. Padahal tak ada siapapun di dalam. Staf keamanan yang berjaga pun mengaku, mendengar suara ponsel berdering samar dari balik ruangan itu setiap tengah malam. Seolah ada yang menunggu panggilan dari dunia orang hidup. Operasi itu belum selesai. Malam di Rumah Sakit Harapan Sehat kembali mencekam. Meski ruang bedah nomor 2 telah dikunci permanen, teror tidak berhenti. Malam-malam terakhir ini, para petugas jaga mulai sering melapor tentang satu hal ganjil. Suara mesin EKG yang menyala sendiri, padahal ruangan kosong total. Pukul 2.17 dini hari. Petugas keamanan, Pak Budi, tengah duduk di pos penjagaan lorong bedah ketika suara samar mulai terdengar dari balik pintu ruang operasi nomor 2. BF, BF, BF. Suara EKG yang familiar. Awalnya pelan, lalu makin keras,
makin jelas. Padahal ruangan itu gelap gulita dan semua alat medis sudah diputus aliran listriknya demi keamanan. Pak Budi menajamkan telinga. Mesin EKG, siapa yang nyalakan? Kan kosong. Gumamnya. Ia mengintip lewat kaca kecil di pintu besi ruang bedah. Gelap. Tak ada cahaya. Namun suara beep-beep itu masih terdengar. Irama detak jantung milik seseorang. Lalu, suara alat berubah cepat. Beep-beep-beep-beep. Beep. Suara tanda, detak jantung berhenti, melengking keras. Setelah itu, terdengar suara berat, serak, lirih, dari speaker mesin EKG yang seharusnya tak bisa mengeluarkan suara manusia. Belum selesai, operasiku belum selesai. Pak Budi mundur ketakutan. Lututnya gemetar hebat. Ia segera memanggil rekannya, Pak Johan, melalui HT. Pak, ke ruang bedah 2 cepat, suara EKG nyala sendiri. Tak sampai 2 menit, Pak Johan datang membawa senter. Bersama-sama, mereka nekat membuka pintu ruang bedah nomor 2 menggunakan kunci darurat. Ceklek, pintu terbuka perlahan. Udara dingin keluar menyergap wajah mereka. Ruangan gelap, hanya disinari cahaya lemah dari lampu lorong. Dan di sana, di atas meja operasi yang seharusnya kosong, mesin EKG menyala sendiri. Layar monitornya berkedip lemah, menampilkan grafik detak jantung normal. Kabel-kabelnya terjulur ke samping meja, seperti terpasang ke tubuh tak kasat mata yang sedang terbaring. Beep, beep, beep. Suara alat berjalan normal. Tapi, siapa yang dioperasi di sana? Dengan tangan gemetar, Pak Johan mengarahkan senter ke meja operasi. Tak ada siapapun. Kosong. Namun, kasur meja operasi terlihat cekung, seperti ada tubuh tak terlihat yang sedang berbaring di atasnya. Lalu suara EKG melonjak lagi. Beep. Layar monitor berguncang, dan sesaat menampilkan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Wajah Pak Suryana. Pucat. Mata terbuka menatap lurus ke arah mereka. Tubuhnya terbaring di atas meja operasi. Padahal jasadnya sudah dikuburkan berminggu-minggu lalu. Sekejap gambar itu hilang. Layar kembali menampilkan grafik kosong. Pak Budi dan Pak Johan melangkah mundur perlahan. Tapi tiba-tiba, EKG mengeluarkan suara lain. Kali ini seperti rekaman operasi. Skalpel gunting klem. Suara dokter bedah. Tapi bukan suara siapapun dari tim medis rumah sakit ini. Suara itu terputus-putus, seolah berasal dari dunia lain. Lalu terdengar suara napas berat, sangat dekat. Lanjutkan operasi, giliranku sekarang. Lampu di ruang bedah berkedip-kedip hebat. EKG berbunyi keras. Alat-alat bedah di meja samping bergetar pelan, seolah hendak melayang sendiri lagi seperti sebelumnya. Pak Johan menjerit, cabut colokannya, Budi, cabut. Pak Budi berlari panik ke colokan dinding, tapi betapa terkejutnya ia, colokan EKG sudah tercabut sendiri. Mesin itu menyala tanpa sumber listrik. Mereka kabur secepat mungkin meninggalkan ruangan. Nafas tersengal, wajah pucat pasi. Keesokan harinya, teknisi listrik datang untuk memeriksa mesin EKG itu. Tapi hasil pemeriksaan membuat semua makin takut. Mesin EKG itu rusak parah. Kabel dalam terputus. Saklar utama hangus. Tegangan listrik tak pernah mengalir sejak 3 minggu terakhir. Mesin itu mustahil menyala, apalagi menampilkan grafik hidup atau mengeluarkan suara. Tapi semua staf keamanan mendengar EKG itu berbunyi malam itu. Dan sejak kejadian tersebut, setiap malam pukul 2.17, suara beep, 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 samar masih terdengar dari balik pintu ruang bedah nomor 2. Tepat waktu yang sama saat Pak Suryana dinyatakan meninggal di meja operasi. Semua orang kini yakin, arwah Pak Suryana masih berbaring di sana, menunggu operasi yang tak pernah selesai. Menunggu, hingga ada yang berani melanjutkan operasinya. Walau ruang bedah nomor 2 telah resmi ditutup, efek teror dari ruangan itu mulai merembet ke ruangan lain di Rumah Sakit Harapan Sehat. Kali ini, gangguan terjadi di ruang steril dokter bedah, ruangan kecil di sebelah ruang operasi yang dilengkapi wastafel besar, lemari peralatan, dan sebuah cermin besar yang biasa digunakan dokter untuk memeriksa masker dan alat pelindung sebelum operasi. Hari itu, Dr. Ferdi, dokter bedah pengganti Dr. Rendra, sedang bersiap menjalani operasi pasien usus buntu di ruang bedah nomor 1. Ia masuk ke ruang steril untuk mencuci tangan. Sendirian. Suasana ruang steril sangat tenang. Hanya terdengar suara air mengalir dari keran stainless steel.
Cermin besar di depannya memantulkan sosok Dr. Ferdi yang mengenakan pakaian operasi lengkap. Ia menatap cermin, lalu tiba-tiba mengerutkan kening. Ada sesuatu yang aneh. Di pantulan cermin, pintu ruang steril yang ada di belakangnya terlihat terbuka sedikit. Padahal saat masuk tadi, ia jelas-jelas menguncinya. Perlahan, dari celah pintu itu muncul bayangan gelap. Tinggi, kurus, seperti siluet seseorang memakai jas operasi. Jantung Dr. Ferdi berdebar kencang. Ia menoleh cepat ke belakang. Pintu tertutup rapat. Tak ada siapapun. Tapi saat kembali menatap cermin, bayangan itu masih di sana. Berdiri diam, hanya di pantulan cermin. Kini lebih jelas. Sosok itu memakai jas bedah lusuh, masker operasi compang-camping dan dari dadanya menganga luka besar, jahitan kasar terbuka, mirip luka bedah jantung. Lalu bayangan itu perlahan mengangkat tangan, memegang pisau bedah berlumuran darah. Ujung pisau diarahkan tepat ke punggung Dr. Ferdi melalui cermin. Panik, Dr. Ferdi berbalik lagi. Tetap tak ada siapapun. Namun saat menatap cermin untuk ketiga kalinya, bayangan itu kini berdiri tepat di belakangnya, sangat dekat. Mata gelap kosong di balik masker menatap tajam ke arahnya. Dan dari balik masker itu terdengar suara serak. "Giliranku, kau yang berikutnya di meja operasi." Dr. Ferdi menjerit keras. Tubuhnya mundur terpeleset, hampir jatuh. Pintu ruang steril terbuka sendiri, dan Suster Nina masuk tergesa-gesa. "Dokter!" Kenapa teriak? Wajah Dr. Ferdi pucat, tubuh gemetar hebat. Di cermin, ada orang berdiri di belakang saya, operasi gagal. Suster Nina bingung. Ia melihat ke cermin. Kosong. Hanya pantulan dirinya dan Dr. Ferdi yang ketakutan. "Dok, nggak ada siapa-siapa," katanya pelan. Dr. Ferdi memaksa diri berdiri. Namun sebelum keluar ruangan, ia menoleh sekali lagi ke cermin dan matanya membelalak ngeri. Cermin itu retak halus, membentuk pola mirip luka bedah terbuka di bagian dada. Pola itu baru, tak ada kemarin. Seolah ada sesuatu dari dalam cermin yang berusaha keluar, memecahkan lapisan kaca. Setelah insiden itu, ruang steril dokter di lantai 3 mulai sering mengalami gangguan aneh. Beberapa dokter dan suster melapor melihat pantulan sosok asing di cermin saat mencuci tangan. Seorang pria tua berbaju pasien dengan dada robek menganga. Ada pula yang mengaku mendengar bisikan. "Selesaikan operasiku, tolong aku." Bahkan salah satu dokter anestesi wanita pernah pingsan saat mendadak melihat dirinya sendiri di cermin, dengan dada terbelah seperti habis dibedah, padahal tubuh aslinya utuh. Akibat gangguan terus-menerus ini, pihak manajemen memutuskan menutup cermin besar di ruang steril dengan kain hitam. Tapi setiap pagi, kain itu selalu terjatuh sendiri ke lantai. Seolah ada yang mendorong dari balik kaca. Rumor menyebar di antara para staf. Cermin itu adalah jalan terakhir arwah Pak Suryana keluar dari ruang bedah. Konon, siapapun yang melihat pantulan bayangannya di situ, lambat laun akan mendapat giliran berikutnya di ruang operasi nomor 2, meski bukan sebagai dokter, melainkan sebagai pasien terakhir. Dan hingga kini, tiap malam di balik cermin ruang steril, masih tampak samar-samar pantulan sosok berjubah bedah, berdiri diam, menatap siapapun yang lewat. Menunggu, menuntut operasi yang belum selesai.